Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di kanal YouTube Edi Madridus. Kali ini kita akan coba membahas tentang teori psikologi kepribadian menurut para ahli. Seorang tokoh psikolog berpendapat bahwa untuk memahami kepribadian seseorang perlu untuk memahami alam pikiran sadar dan alam pikiran tidak sadarnya. Lebih jauh, tokoh ini percaya bahwa alam pikiran tidak sadar cenderung lebih dominan mempengaruhi kepribadian seseorang. Tokoh tersebut juga percaya akan adanya archetype, yaitu gambaran pengalaman universal yang dimiliki oleh setiap orang dalam ketidaksadarannya. Konsep kepribadian ini banyak dikaitkan dengan simbolis, mitologis, dan pandangan spiritual. Kita akan bahas bersama analytical psikologi dari Carl Gustav Jung, atau yang biasa dipanggil dengan Jung. Ia merupakan salah satu tokoh psikologi pencetus analytical psikolog. Awal karirnya dimulai saat dirinya menjadi murid Sigmund Freud dan dia digadang-gadang di awal untuk menjadi penerusnya. Awalnya mereka memiliki hubungan yang sangat dekat hingga pada tahun 1913 hubungan mereka makin menjauh. Beberapa ahli menyampaikan bahwa hal tersebut dilatar belakangi oleh ketidaksepahaman pemikiran di antara keduanya. Berbicara tentang latar belakang keluarga, ayah Jung adalah seorang pendeta sedangkan ibunya adalah seorang putri dari seorang teolog yang percaya dengan tradisi spiritual dan mistis. Kakeknya bahkan menyimpan kursi kosong yang kerap kali digunakan untuk berbicara dengan mendiang arwah istri pertamanya. Dapat dibayangkan bagaimana? Kemudian pada saat Jung berumur 3 tahun, ia bermimpi sedang menggali tulang hewan prasejarah di permukaan bumi di dalam gua, dan mimpi yang dialami Jung membuatnya ingin mempelajari pikiran bawah sadar, dan ia memberi judul Memories, Dreams, Reflection pada autobiografinya. Ide awal yang ia kemukakan dipublikasikan pada Psychology of the Unconscious yang mengandung berbagai hal terkait mitologi, mitos, dan fantasi psikotik. Kemudian pada tahun 1921 ia mempublikasikan tulisannya mengenai perspektif berbagai jenis kepribadian dan hubungan antara kesadaran dan ketidaksadaran. Di dalam teorinya, Jung berusaha untuk menjelaskan apa dan bagaimana psyche. Kata psyche sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keseluruhan kepribadian seseorang yang mengarahkan pikiran, perilaku, dan perasaannya. Di dalam teorinya, Jung membagi psyche dalam beberapa tingkatan. Yang pertama adalah conscious, yang kedua adalah persona unconscious, dan yang ketiga adalah collective unconscious. Ketiganya akan saling berinteraksi satu sama lain. Pertama kita akan bahas conscious atau kesadaran. Pada level ini, ego menjadi pusat kesadaran tapi bukan inti dari kepribadian. Dalam analytical psikologi, conscious dipandang hanya memiliki peran yang lebih kecil dibandingkan dengan unconscious. Penekanan yang berlebihan pada conscious justru akan menimbulkan ketidakseimbangan psikologis. Yang kedua ada unconscious atau ketidaksadaran pribadi, yaitu semua pengalaman yang direpresi atau dilupakan yang dirasakan oleh satu individu tertentu. Ketidaksadaran pribadi ini dibentuk oleh pengalaman pribadi masing-masing individu sehingga dapat dikatakan hal ini menjadi bagian yang unik dan berbeda-beda pada masing-masing individu. Salah satu cara ketidaksadaran pribadi mempengaruhi perilaku seseorang adalah melalui dampak dari apa yang Jung sebut dengan istilah kompleks, yaitu adalah pola utama dari emosi, memori, persepsi, dan harapan. Pada ketidaksadaran pribadi yang diorganisasi dalam tema tertentu, kompleks memiliki potensi untuk selanjutnya melakukan kontrol yang kuat atas pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Yang ketiga adalah collective unconscious atau ketidaksadaran kolektif yang merupakan tingkatan terdalam pada psyche, yang merupakan tingkatan terdalam pada psyche berisi tentang akumulasi dari pengalaman yang diwariskan oleh manusia dan spesies sebelumnya. Pengalaman masa lalu yang terkandung dalam ketidaksadaran kolektif termanifestasikan dalam berbagai tema, gambaran, atau pola yang disebut dengan archetype. Dan Jung melihat mimpi sebagai bukti dari adanya archetype.
berdasarkan mimpi-mimpi manusia ditemukan adanya pola-pola yang sama, bahkan dengan orang-orang kuno pada zaman lalu. Jung juga percaya bahwa halusinasi pasien psikotik juga menunjukkan bukti akan adanya arketip yang menunjukkan pola yang cenderung universal pada manusia. Dan hal ini diwariskan dari generasi sebelum-sebelumnya. Beberapa bentuk arketip antara lain persona, singkatnya adalah sisi kepribadian yang ditunjukkan oleh seseorang. Lalu self, itu mempresentasikan kesatuan, integrasi, dan harmoni dari seluruh komponen kepribadian. Kemudian shadow, singkatnya adalah sisi gelap kepribadian yang berusaha untuk disembunyikan. Kemudian anime, sisi feminim dalam diri laki-laki, dan animus, sisi maskulin dalam diri wanita. Dan archetype lain seperti The Great Mother, The Wise Old Man, dan Hero. Jung juga menjelaskan beberapa psychological tips yang berkembang ke dalam dua sikap dasar atau attitude. Yang pertama, dua sikap dasar yaitu introversi dan ekstraversi. Yang kedua adalah empat fungsi yang terpisah yaitu thinking, feeling, sensing, dan intuiting. Dasar inilah yang kemudian menjadi dasar pengembangan alat tes MBTI. Menurut Jung, psikopatologi dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara berbagai aspek kepribadian, baik itu conscious, persona unconscious, maupun kolektif unconscious. Sebaliknya, kondisi psikologi yang sehat dapat tercapai ketika individu mampu mengintegrasikan seluruh komponen ketidaksadaran dan kesadarannya dalam kepribadiannya. Kemudian proses ini disebut dengan individuation. Individuation berarti seseorang menjadi individu seutuhnya, memenuhi segala kapasitasnya dan mampu mengembangkan dirinya, dan kondisi ini ditandai dengan kemampuan individu untuk mencapai realisasi diri, meminimalkan personal mereka, mengenali anime atau animus mereka, berani menghadapi sisi gelap bayangan dirinya atau yang biasa disebut dengan shadow, serta mampu menyeimbangkan sisi introversi dan ekstraversi mereka. Individu yang telah mencapai kondisi ini berarti mampu mengasimilasi alam bawah sadar mereka ke dalam kepribadian total mereka, sehingga terjadi keharmonisan antara setiap aspek kepribadian. Dari sekian banyak teori analytical psikologi mampu memberikan pemahaman yang berbeda mengenai psyche atau kepribadian seseorang. Terlepas dari adanya kritik beberapa ahli, nyatanya teori ini masih banyak digunakan dalam pengembangan studi dan praktek psikologi. Salah satu hal yang khas dalam teori ini yaitu adanya pembahasan mengenai ketidaksadaran kolektif sebagai bentuk warisan dari nenek moyang terdahulu. Lalu, apakah kita semua telah mencapai proses individuasi seperti yang dimaksud oleh Carl Jung? Sebagai penutup, ada salah satu kutipan Carl Jung yang bisa kita renungkan. Mengetahui kegelapan Anda sendiri adalah metode terbaik untuk menghadapi kegelapan orang lain. Sekali lagi, mengetahui kegelapan Anda sendiri adalah metode terbaik untuk menghadapi kegelapan orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saya Edi Subrianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.